haram ruqyah untuk saudara-saudara kita. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Gus Samsudin? Yang dilakukan beliau adalah sedang meriadohi, mengasma media ruqyah, terkhususnya garam asma, yang nantinya akan diperuntukkan untuk media pengobatan mandiri, yang bisa dilakukan di rumahnya masing-masing, yang sudah memiliki media ini. Media ini diriadohi langsung oleh Gus Samsudin selama 7 hari 7 malam, dengan menggunakan amalan yang didoakan selama 7 hari. Kenapa Gus Samsudin membuat media ini? Ada seorang tamu, di mana orang itu mengatakan bahwasanya suaminya sembuh selama 7 hari 7 malam, dengan menggunakan amalan yang didoakan selama 7 hari. Kenapa Gus Samsudin membuat media ini? Ada seorang tamu, di mana orang itu mengatakan bahwasanya suaminya sembuh setelah mengalami sakit komplikasi. Lalu ia ditanya oleh tetangganya berobat, kemana kok bisa sembuh? Itu akhirnya ia mengatakan berobat ke Gus Samsudin dengan media garam dari sana. Lalu tetangganya itu ingin mengajak anak saudaranya, kerabatnya untuk ke Gus Samsudin. Dengan cerita itu, akhirnya Gus Samsudin membuatkan media garam itu sebanyak mungkin, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk membantu yang lainnya, dan langsung diriadohi Gus Samsudin. Berhubungan juga dengan adanya pembangunan pondok yang masih berlangsung. Jika ada yang mau bersodakoh dengan media garam asma ini, ya alhamdulillah, tutur kata Gus Samsudin. Uripku dihuripi Gusti Allah, kuatku dikuatne Gusti Allah, selamatku diselamatne Gusti Allah, sehatku disehatne Gusti Allah, senengku disenengne Gusti Allah, obahku diobahne Gusti Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Miftahul Jannah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah.
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yaumiddin iyyaka na'budu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita sedang mengasma garam subuh atau garam ruqyah untuk saudara-saudara kita, yaitu selama 7 malam kita bacakan Al-Fatihah 313 kali, istighfarnya 1000 kali, la ilaha illallahnya 1000 kali, sholawat nabinya 100 kali, terus sholawat nuridatnya 1000 kali, dan ayat kursinya 99 kali. Kenapa ini saya lakukan? Yang pertama, karena kita sedang membangun 3 pondok. Yang pertama, Pondok Nuswantoro, tanah yang belakang yang saat ini sedang dibangun untuk tempat tinggal santri, dan itu sudah saya hibahkan ke Abah Yai Ketua AMI Blitar. Semoga kersa mau dibikin pondok bagaimana, saya yang penting menghibahkan, saya sebagai donaturnya itu saja. Yang kedua, kita sedang membangun Pondok Nuswantoro 2 di Makom Sunan Bungku. Nanti di sana seperti yang disampaikan Abah Muafiq, nanti namanya Pondok Tandur, jadi santri tandur. Terus nanti yang ketiga juga kita sedang berusaha untuk membantu pembangunan pondok Gus Sandi di Kediri, Pondok Wiwitaning Gumelar. Dan seperti air yang mengalir, jadi ada kejadiannya kemarin itu, ada ibu-ibu datang ke sini berdua. Beliau menyampaikan bahwa suaminya yang sakit selama 12 tahun, alhamdulillah beliau dikasih sembuh sama Allah. Nah, setelah suaminya itu sembuh, beliau itu kan jualan di pasar, sehingga di pasar itu rame, banyak orang yang minta untuk didoakan, karena banyak yang bertanya, suamimu sakit lama kok sembuh, berobat di mana? Terus beliau tanya ke saya. Terus saya sampaikan, kalau ada yang bertanya, sampaikan yang menyembuhkan itu adalah Allah, dan disuruh yang sakit itu untuk membaca sholawat. Dari situ beliau jadi takut, dan banyak orang yang berobat ke beliau, sehingga beliau datang ke sini. Beliau minta garam karena menurut beliau
sakit suaminya sembuh karena dimandikan garam dari sini. Padahal itu hanya sebuah sarana saja, sababiah saja. Sempat saya katakan untuk pakai garamnya di rumah aja, pakai garam yang di dapur, tapi beliau menolak dengan alasan tidak yakin. Akhirnya minta ke saya. Nah, karena beliau minta ke saya, jadi saya, namanya diminta itu kan ya harus ngasih kalau kita mampu. Akhirnya saya berusaha untuk memberikan ke beliau. Nah, sekalian memberikan ke beliau, sekalian saya bikin yang banyak saat ini. Makanya saya ini bikin banyak. Nah, medianya apa saja sebenarnya juga bisa dibikin di rumah panjenengan semuanya. Jadi selain bacaan yang tadi saya sampaikan, kalau bisa ya dipuasai 3 hari minimal, kalau bisa 7 hari ya silahkan. Karena salah satu ijazah yang saya dapatkan dari kiai saya secara khusus itu bukan hanya sekedar bacaan kalau kita mau memberikan sebuah media, tapi juga harus dikuasai. Jadi lahir batinnya ada. Jadi bukan hanya amalan tapi juga tindakan. Untuk medianya tentu yang pertama daun bidara. Ini daun bidara ini sayang. Ini daun bidara. Selain daun bidara, media yang keduanya tentunya garam. Kalau bidara ini kan sudah dipahami banyak orang lah bahwa bidara itu media ruqyah. Yang pertama, yang kedua garam. Garam itu dari lautan, ya, lautan itu suci. Yang ketiga daun kelor. Jadi 3 media ini yang digunakan untuk garam ruqyahnya. Bagi panjenengan saudara-saudara kita yang mau pesan, silahkan di nomor admin. Kalau kemarin itu sebagai bentuk rasa syukur saya bagi-bagi tasbih kemarin. Sudah yang pesan sudah 500 lebih, 550 per hari ini, dan sudah saya hentikan. Kemarin saya niatnya 500 sesuai dengan kemarin saya puasa 5 bulan di penjara dan setiap malam mengamalkan surat Al-Fatihah 313 beserta dengan amalan yang lainnya. Bagi yang mendapatkan tasbih dari saya selamat, dan yang belum mohon maaf. Dan bagi panjenengan yang kedua yang mau pesan garamnya, silahkan. Intinya ini hanya media saja. Masalah hasilnya itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu sudah menjadi kehendak Allah, tetapi ikhtiar itu ibadah. Dan yang terpenting adalah ikhtiarnya kita itu sebagai manusia. Karena ikhtiar itu menurut saya adalah ibadah. Dan hasilnya itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk penyakit medis maupun non medis, karena mandi malam, jadi saya sampaikan untuk penggunaannya yang paling bagus itu digunakan mandi ketika tengah malam atau bahkan menjelang pagi. Kalau di pondok-pondok salaf itu, di pondok saya dulu itu hampir diwajibkan lah semua santri itu mandi sebelum subuh. Ya seperti saat ini lah, jam segini ini suruh mandi. Itu kalau mandinya dengan menggunakan garam, insya Allah manfaatnya luar biasa. Salah satunya menghilangkan gangguan psikis dan medis, bahkan medis. Mungkin ada yang susah tidur atau penyakit emah, migrain, sering ditipu orang dan lain sebagainya lah. Saya nggak mau cerita, silahkan yang mau saja, nanti kalau cerita dikira promosi. Itu aja. Yang jelas ini hanya sebuah sarana seperti yang diajarkan oleh kiai-kiai kita. Mandi malam dengan garam itu banyak sekali manfaatnya. Bagi yang mau pesan silahkan, yang mau diamalkan di rumah ya
alhamdulillah saya memberikan sebuah tontonan itu sudah nggak pingin lagi hanya sekedar tontonan semakin tua, intinya ingin memberikan tuntunan karena saya semakin lama semakin tua, anak saya sudah semakin besar. Ya jelas saya ingin memberikan tuntunan untuk panjenengan semuanya. Silahkan yang mau diamalkan, sudah saya jelaskan amalannya. Mau diamalkan sendiri silahkan, bikin di rumah silahkan, mau pesan juga silahkan, nggak pesan juga nggak apa-apa, yang penting ditonton videonya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Ini channel yang masih agak baru, yang lama kita vakum dulu karena pengen benar-benar memberikan tuntunan dulu. Nggih, matur suwun untuk semua subscriber lover saya. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Saya banyak omongnya, tentu banyak salahnya, dan saya adalah orang hina yang penuh dengan dosa dan banyak salahnya. Jadi ya tidak masalah kalau banyak salah, karena memang orang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan kita tetap menjadi saudara seduluran, selawat sing welas Gusti Allah. Saya bersama dengan anak-anak saya ini semuanya pokoknya salam seduluran, ojo nesuan, ho tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.